Muhammadiyah juga melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Bung Karno sebagai proklamator berguru kepada Ki Haji Ahmad Dahlan. Menjadi guru di SD Muhammadiyah di mana kampungnya Ibu Fatmawati, di Bengkulu. Maaf, di Bengkulu. Di situ dia bertemu dengan Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka kita. Ketika Bung Karno menjadi guru, dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang namanya Fatmawati, dan dia pada waktu itu mengajar di Muhammadiyah. Banyak jasa Muhammadiyah kepada Bung Karno. Nilai-nilai agama itu, nilai-nilai agama Islam masuk ke dalam diri seorang Soekarno adalah lewat organisasi Muhammadiyah. Maka pantaslah Bung Karno menyatakan, kalau aku meninggal dunia, maka selimutilah kerandaku dengan bendera Muhammadiyah. Dan itu dilakukan ketika dia meninggal dunia, karena itu merupakan wasiat dari sang proklamator. Peserta webinar sekalian yang saya hormati, satu keunggulan Muhammadiyah dibandingkan ormas Islam lainnya adalah seluruh gedung yang dikelola oleh Muhammadiyah, dari mulai madrasah, rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, perguruan tinggi, semua aset itu sudah bersertifikat tanah dari BPN. Ini kelebihan Muhammadiyah. Sehingga tanah itu sudah memiliki sertifikat hak milik atau hak guna bangunan atas nama Muhammadiyah. Sehingga tidak ada perselisihan di kalangan anggota atau pimpinan, karena gedung itu sudah menjadi milik Muhammadiyah. Begitu besar aset Muhammadiyah seperti yang saya ceritakan, begitu lamanya Muhammadiyah berdiri. Sekarang apa tugas saudara-saudara generasi muda dalam menunjang, menyukseskan aktivitas Muhammadiyah ke depan? Adik-adik mahasiswa yang sangat muda sebagai harapan bangsa, apa yang kalian berikan, kalian sumbang nanti setelah kalian berhasil? Apa yang akan kalian lakukan khususnya bagi anak-anak, adik-adik PJIM Muhammadiyah Maluku? Menurut saya, satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menyatakan, hidupkanlah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Pesan ini sekaligus menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana untuk ta'abbud,
menjadikan Muhammadiyah sebagai tempat sarana untuk pengabdian kepada Allah. Kalian selalu membaca Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Muhammadiyah diinginkan oleh pendirinya, Bapak Muhammad Darwis, atau disebut Kiai Haji Ahmad Dahlan, ingin menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi dan sekaligus sebagai sarana ibadah. Amal usaha kita, pengabdian kita, pengelolaan zakat kita, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aktivitas agama, aktivitas kesalehan sosial kita, itu harus ditunjukkan Muhammadiyah bisa menjadi sarana untuk pengabdian. Ini niat dan cita-cita ya luhur dari pendiri Muhammadiyah yang harus kalian ingat betul. Jangan pernah mencari penghidupan di Muhammadiyah, mencari keuntungan di Muhammadiyah, menggerogoti aset Muhammadiyah. Tapi justru kalian nanti harus menambah aset Muhammadiyah, menambah jumlah panti asuhan, menambah jumlah perguruan tinggi, menambah jumlah balai kesejahteraan ibu dan anak. Bukan malah menjuali, bukan malah mengurangi, bukan menjadi malahan cekcok, selisih pendapat, dan lain sebagainya. Maka pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat relevan sampai kapanpun. Dalam situasi apapun. Hidupkanlah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Ini pesan sangat bernas. Maka kewajiban kalian, seluruh pimpinan dan anggota PCIM Maroko, khususnya, dan anggota pimpinan cabang Ikatan Muhammadiyah di mana saja berada, untuk mengamalkan pesan zaman Allah. Sang pencerah telah menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi besar dengan anggota hampir 50 juta orang. Sang pencerah yang telah memberikan teladan yang begitu bersih. Sang pencerah yang memimpin pengajian ibu-ibu, pengajian kaum muslimat pada waktu itu dengan nama Sidratul Muntaha di Yogyakarta, ingin menjadikan derajat wanita itu tinggi, setinggi Sidratul Muntaha. Hebat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Hebat pendiri Muhammadiyah itu. Maka anggotanya harus dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di masa sekarang ini yang penuh dengan tantangan, kalian harus menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan muda yang baru. Kalian harus menjadi Muhammad Darwis modern. Kalian harus menjadi sang pencerah yang melakukan terobosan-terobosan untuk kemajuan Muhammadiyah di masa depan. Inilah sambutan saya selaku Duta Besar Republik Indonesia luar biasa yang berkuasa penuh untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania. Semoga berkembang teruslah Muhammadiyah dan anggotanya jadi wal takum minkum ummah. Ada segolongan kalian menjadi orang yang menjadi penyeru, yad'una ilal khair. Itu harus ada, dan segolongan itu
saya mengharapkan lebih banyak berasal dari Muhammadiyah. Apalagi asal kata organisasi Muhammadiyah itu diambil dari kata Muhammad. Artinya Muhammadiyah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Muhammad. Artinya Muhammadiyah dan anggota-anggotanya harus bisa menjadi uswatun hasanah. Wa ma yashturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia, luar biasa dan berkuasa penuh atas di Kerajaan Maroko dan merangkap Republik Islam Mauritania, Bapak Dr. Andes Hasul Azwar atas sambutannya. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan beliau juga menjadi penasehat PCIM Maroko, dan beliau adalah salah satu mendirikan PCIM Maroko. Kemudian beliau juga sebelum menjabat menjadi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama, beliau adalah Wakil Komisi Hubungan Luar Negeri, yakni Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Bapak Dr. Muhyiddin Junaidi, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Mungkin maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi jabarutihi yastaslimul munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah alladzi jahada fi sabilillahi haqqa jihadih walau karihal muta'amirun wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi liddifa' anid dinil hanif walau i'tada alaihi al-mu'tadun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Duta Besar luar biasa Republik Indonesia untuk Kerajaan Maroko dan Republik Islam Mauritania, Bapak Azwar. Selamat malam Bapak Dubes, sudah lama tidak berkomunikasi dan melihat wajah beliau. Semoga selalu sehat dan meraih kesuksesan dan kejayaan dalam mengemban amanah yang berat bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Semoga hubungan bilateral semakin maju dan Indonesia lebih berperan dalam menyampaikan misi Islam wasatiyahnya untuk kawasan Afrika Utara dan Afrika secara umum.
Ketua PCIM Kerajaan Maroko, Sian Al-Ghifari, Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama, Ketua PPII. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat di penghujung bulan Agustus 2020. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan September yang penuh sejarah. Para peserta webinar yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah mendengarkan arahan dari Bapak Duta Besar tentang apa itu Muhammadiyah. Ternyata semua sudah disampaikan oleh beliau. Jadi sangat lengkap dan komprehensif. Dan subhanallah, mengapa beliau begitu hafal? Karena istrinya orang Aisyah. Jadi hafal betul. Bahkan lebih hafal dari saya. Subhanallah. Semoga ibu sehat, Pak Dubes. Ya. Salam kami dari pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk Pak Dubes, dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kami akhir-akhir ini sibuk membahas begitu banyak RUU, seakan-akan kami mengambil peran DPR, ya. Nah, RUU Cipta Kerja Omnibus Law, RUU HIP, RUU BPIP, RUU yang lain. Dan subhanallah kayaknya melelahkan. Bolak-balik ke DPR, ke balik, ya, kepala balik dan lain sebagainya, bertemu dengan pimpinan DPR. Saya yakin Pak Dubes sudah hafal betul bagaimana permainan di DPR itu. Ketua-ketua, ya, fraksi, ya. Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam sepakat ini Pak Dubes, mungkin Pak Dubes sudah membacanya, bahwa kita menolak existing BPIP. Ini saya sampaikan saja, sesuai dengan hasil Kongres Umat Islam ke-7 yang diselenggarakan di Bangka Belitung pada akhir Februari 2020. Kebetulan sekali saya sebagai wakil ketua umum mengikuti bagaimana panasnya dialog, perdebatan, dan diskusi di kalangan para peserta KUII yang ingin adanya sebuah perubahan paradigma, bagaimana agar umat Islam yang mayoritas berperan juga, ya, mayoritas. Bukan jumlahnya mayoritas, tapi perannya minoritas. Nah, disinyalir Omnibus Law juga akan menggelarkan karpet merah bagi para investor untuk datang ke Indonesia dan melakukan investasi. 11 klaster Omnibus Law kita baca habis, kita diskusikan. Ada yang manfaatnya bagus, ada yang mudaratnya lebih banyak. Maka MUI menolak RUU Omnibus Law, juga ormas Islam, apabila itu melanggar kedaulatan Republik Indonesia, Undang-Undang, ya, nomor pasal 33, dan lain sebagainya. Apabila RUU Omnibus Law itu, ya, justru nanti akan membuat masyarakat lebih miskin, lebih menderita. Nah, itu secara umum kami punya posisi terhadap beberapa RUU. Dan RUU BPIP juga kita tidak sepakat, karena tugas utama lembaga yang mensosialisasikan,
Ya, yang namanya ideologi Pancasila adalah MPR, DPR, DPRD, provinsi, kota, dan kabupaten. Jadi kita tidak membutuhkan badan khusus yang tugasnya nanti adalah mensosialisasikan Pancasila. Kita punya pengalaman pahit pada rezim Orde Baru di mana BP7 dijadikan sebagai lembaga untuk menafsirkan ideologi Pancasila, dan itu nanti dijadikan juga sebagai alat untuk menggebuk ya kelompok-kelompok yang berbeda pandang dan sikapnya dengan pemerintah. Ini sebagai mukaddimah dari apa yang sedang terjadi, dibahas di kalangan Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam. Para peserta webinar yang kami hormati, Muhammadiyah, ya kita tahu tadi sejarahnya sudah diulas oleh Bapak Duta Besar. Kata Muhammadiyah itu ada tasdidnya. Tasdid Muhammadiyah artinya secara filosofis, sosiologis, historis, orang Muhammadiyah harus membuat kejutan-kejutan. Ya, kejutan-kejutan oleh orang Inggris dikenal sebagai historical jump. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh orang lain, tapi manfaatnya besar. Ya, pada saat orang umat Islam waktu itu di era penjajahan Belanda, tidak ada sekolah formal, orang semua pakai kain, ya, tidak mau menggunakan celana panjang karena penggunaan celana panjang itu hanya dilakukan oleh orang-orang Belanda, maka kita menganggap mereka yang bercelana panjang itu bantalon seperti orang Belanda. Maka dianggapnya pendukung kolonialis. Muhammadiyah punya ide, nggak apa-apa, ya kita dirikan sekolah. Sekolah itu para anak didiknya memakai celana panjang, ya yang dipakai oleh anak didik yang belajar di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Belanda. Coba bayangkan, ini sebuah historical jump, ijtihad. Jadi walaupun dituduh, wah Muhammadiyah seperti ya orang Belanda, tapi terus Muhammadiyah memperkenalkan sistem pendidikan modern. Ya, kalau dulu ada pendidikan HIS, ya itu untuk anak muridnya adalah dari keluarga orang-orang Belanda dan para pejabat tinggi. Nah, kita membuat sekolah SMP dan SMA Muhammadiyah. Ya, belajar tentang ilmu aljabar, matematika, semua ilmu-ilmu umum dipelajari di sekolah Muhammadiyah dengan menggunakan kostum seperti yang dipakai oleh orang Belanda. Nah, kita lakukan sebelum ormas lain melakukannya. Nah, itu Muhammadiyah. Jadi ada tasdid Muhammadiyah. Kalau tadi Pak Dubes mengatakan warga atau mahasiswa PCIM Maroko juga harus kreatif, mampu melakukan inovasi-inovasi yang berguna baik bagi universitas di mana kalian belajar ataupun ya perwakilan Indonesia yang ada di negara tersebut. Kalian itu menjadi sebagai duta-duta dari Indonesia. Nah, ini Muhammadiyah. Jadi ada tasdidnya. Ada ya membuat orang terkagum-kagum. Oh, Muhammadiyah sudah buat ini. Oh, Muhammadiyah sudah melakukan ini. Oh, Muhammadiyah melakukan judicial review.
ya mendukung judicial review. Soal menang atau kalah itu urusan lain. Tapi kita berbicara ya aspek hukum, aspek sejarah, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ini penting ya, kita harus betul menghayati bahwa kita bagian yang tidak terpisahkan dari warga Muhammadiyah harus punya keunggulan komparatif dimanapun kita berada. Ya, ini harus kita pahami, kita camkan baik-baik. Kalau 1912 berdiri, sebelum tahun ini sudah banyak yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya, siapa tidak mengenal Jenderal Sudirman, Panglima ya besar TNI dari kader Muhammadiyah yang begitu hebatnya beliau walaupun sakit ya, tapi pada saat tugas dia merasa sehat kembali walaupun sakit. Subhanallah. Ini juga harus dihayati oleh anak-anak Muhammadiyah yang belajar di luar negeri. Yang namanya belajar untuk meraih kesuksesan itu butuh kerja keras. Dan ini kesempatan terbaik bagi kalian untuk membuktikan who you are, siapa Anda. Ya, kalau ada mahfuzat mengatakan, ya sungguhnya anak muda adalah orang yang mengatakan, inilah aku. Bukan anak muda adalah anak muda yang membangga-banggakan orang tua, tapi membanggakan dirinya. Ya, warga Muhammadiyah, ya. Bukan hanya ormasnya, tapi Anda harus tunjukkan kepada yang lain bahwa Anda layak untuk mendapatkan apresiasi. Nah, Muhammadiyah memiliki beberapa karakteristik khusus. Jadi orang Muhammadiyah itu yang pertama adalah memiliki al-fahmus syamil. Jadi memiliki pemahaman yang komprehensif. Anda ingin melakukan sebuah pekerjaan, maka Anda harus tahu dulu manfaatnya apa, mudaratnya apa. Karena kalau tidak punya ilmu, maka sudah pasti perbuatan tersebut justru nanti kelak bisa saja menjerumuskan kalian mentu di Muhammadiyah, karena sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama adalah Iqra, baca, ilmu pengetahuan. Nah, coba dari 24 jam, berapa jam Anda gunakan untuk baca, untuk olahraga, dan untuk istirahat, dan untuk jalan-jalan. Nah, Iqra itu wujub. Jadi setiap perintah di dalam Al-Quran, maka wajib dilaksanakan. Atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada penguasa selama penguasa itu patuh tunduk kepada hukum Allah. Nah, itu pakai ilmu. Jadi kita tidak boleh melakukan pekerjaan tanpa ilmu. Al-fahmus syamil. Pada saat Muhammad Darwis punya inisiatif mendirikan sekolah dengan sistem modern, dia sudah ngerti, sudah tahu visi ke depan seperti apa. Karena tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak mungkin bisa bersaing dengan penduduk dunia lain. Tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak mungkin bisa mengusir penjajah. Tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak bisa menjadi penduduk kelas 1 di dunia. Anda baca sebuah buku yang ditulis oleh Rosabeth Moss-Kanter. Rosabeth Moss-Kanter ini ahli manajemen dari Harvard University, seorang ibu
Dia mengatakan, kalau Anda ingin menjadi penduduk kelas 1 di dunia, minimal Anda punya 7 kriteria. Ya, yang pertama Anda harus show up. Show up, bukan show off. Apa itu show up? Anda harus hadir di event-event penting. Ya, sebagai kepala kantor, sebagai mahasiswa, Anda tidak boleh, ya istilahnya, main-main. You must show up. Tunjukkan bahwa Anda ada. Ada di PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, bagian-bagian yang harus Anda dukung. You must show up, tapi bukan show off. Bedanya ya. Kalau show up hadir mengikuti kegiatan, memberikan masukan, ya, tapi kalau show off itu ria. Nah, jangan show off, tapi show up. Jangan, bukan hanya datang menyetor muka, tapi memberikan kontribusi. Banyak anak mahasiswa yang datang pada pertemuan biasanya, ya, itu mereka hanya duduk, datang, duduk, ya, kemudian apa? 4D atau 5D ya Pak Dubes tahu tuh. Ya, karena mantan anggota dewan ada 5D itu. Jadi kata Roosevelt most counter itu show up, nomor 1. Yang kedua, speak up. Jadi kalau Anda ingin menjadi mahasiswa tauladan di fakultas Anda, di jurusan Anda harus berani bicara. Jangan diam aja. Kenapa Anda diam? Karena Anda tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab yang baik. Akhirnya Anda duduknya di pojokan. Ada nggak anak PCIM yang datang kuliah duduknya mojok? Yang nggak mau duduk di depan. Itu Pak Dubes, kalau yang duduk di depan, kalau di belakang itu berarti dia takut. Tidak memiliki jati diri. Jadi harus speak up. Bicara lantang, memberikan masukan, memberikan saran, memberikan ide kepada orang lain. Itulah ide saya. Ya, kawan-kawan PCM must speak up. Ya, subhanallah itu nomor 3. Nomor 2. Nomor 3 itu dijelaskan yaitu look up. Nah, apa itu look up? Belajar dari pengalaman orang lain. Jangan menganggap diri kita ini sudah sempurna. Ya. Jadi Anda harus belajar dari junior Anda sekalipun. Karena apa? Di dalam pepatah bahasa Arab, la tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyatan. Jangan coba-coba menghina orang yang lebih rendah ya umurnya, lebih rendah ya mungkin dari sisi pengetahuannya, karena setiap orang itu memiliki keunggulan. Nah, kita ingat jangan coba-coba merasa arogan, hebat, paling pintar. Yang nomor 3 itu luka. Ya. Yang keempat adalah penting. Ya, Anda harus lakukan adalah team up. Team up membuat satu tim. Kalau melakukan pekerjaan itu ada teamwork. Ya, ini ada team up. Melakukan koordinasi. Dan kalau Anda sudah bisa melakukannya, Anda pasti bisa menjadi pemimpin masa datang. Pemimpin masa yang akan datang itu orang yang memperhatikan. Yang kelima, lift everybody up. Ya, mendorong setiap orang maju. Subhanallah. Jadi jangan mau maju sendirian. Semua harus maju. Ini penting Pak Dubes, anak-anak kita, ya kita terus dorong agar semua sukses. Dengan nataij mumtazah, ya takdir mumtaz. Dengan grade-nya paling bagus. Super cum laude. Lift everybody up. Subhanallah. Semua maju. Fastabiqul khairat. Itu ajaran Islam. Bersaing untuk menjadi yang terbaik.
Nah, ingatkan la hasada illa fi itsnain. Kita boleh hasud, boleh iri pada dua hal. Orang yang banyak uangnya, banyak rizkinya, tapi dengan rizki itu dia banyak beramal. Nah, kita rasa iri, kapan saya bisa seperti itu? Yang kedua, orang yang banyak ilmunya, dari ilmu itu dia bisa menyampaikan ke orang lain. Subhanallah. Jadi lift everybody up. Ya, yang terakhir adalah follow up. Nah, ini yang susah. Kadang-kadang kita rapat, hasilnya sudah dibicarakan melalui proses perdebatan panjang. Setelah selesai, kita simpan di laci, no follow up. Anda tidak akan maju. Ini nasihat daripada Roosevelt Mooskanter, seorang ahli di bidang ilmu manajemen. Nah, di Muhammadiyah, nomor 1 itu Al-Fahmu Syamil. Paham betul permasalahan. Pak Muhyiddin baru 6, Pak Muhyiddin baru 6. Sudah 6. Baru 6 ke 7. Follow up. Ada lagi. Ya. Nomor 7 adalah never give up. Tidak pernah menyerah. Nah, Itu dia. Subhanallah. Pak Dubes ini udah kemana-mana dia kan. Never give up. Kita ini, saya ingin cerita, berbagi share dengan kalian. Dulu saya nggak pernah mimpi ke luar negeri. Ditawarkan, ayo kalau ke luar negeri, belajarlah kalau nggak di Mesir, di Saudi Arabia. Saya pikir udah terlalu banyak mahasiswa itu di Saudi Arabia, di Mesir. Saya nggak mau, Pak Dubes. Saya pilih mana? Saya pilih Libya. Waduh, Libya. Jadi hanya dari kampung saya, itu si Jakarta Barat, hanya saya seorang yang berangkat ke luar negeri, tujuannya adalah Libya. Orang bingung. Lalu datanglah mereka, orang tua yang anaknya belajar di Mesir, yang anaknya belajar di Saudi Arabia. Mereka bilang, kenapa perginya ke Libya? Saya bilang, saya ingin tantangan. Karena Presiden Muammar Gaddafi waktu itu memanggil semua anak-anak muda belajar di negaranya free of charge, bebas gratis. Pergi saya tahun 75. Bayangkan, waktu itu nggak ada orang Libya, orang dari kampung saya. Subhanallah. Tahun kedua, saya sudah bisa pergi ke Saudi Arabia menjadi petugas bagian informasi. Ya, welcome semua jemaah haji di Jeddah, di Madinatul Hujjaj. Baru mereka dari keluarga saya pergi haji kaget. Kok ini ada di sini? Katanya belajar di Libya. Saya pakai apa namanya itu, pakai kostum yang hijau itu kan, namanya musiman waktu itu. Subhanallah, orang lain yang mukimin nggak bisa, tapi karena saya utus khusus dapat fasilitas dari KBRI, udah berangkat. Subhanallah. Nah, saudara-saudara, perlu seperti itu. Ya, al-fahmu syamil, never give up. Ya, insyaallah. Yang kedua, karakter warga Muhammadiyah adalah al-ikhlas. Ikhlas itu ada namanya mukhlis, ada namanya mukhlas. Ada dua dalam bahasa Arab. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lakuddin. Mukhlas itu statusnya lebih tinggi daripada mukhlis. Ini yang susah. Kalau tadi Kiai Ahmad Dahlan mengatakan, hidupkanlah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Ya, ini falsafah yang beliau perkenalkan. Dan keikhlasan menjadi ruh dari sebuah perjuangan. Kalau Anda berjuang tanpa keikhlasan, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, jadi sekali lagi kepada kalian yang belajar jauh dari tanah air, ribuan kilometer, ya 16 jam dari Jakarta, ya apa yang kalian cari? Belajar, tekun, ya punya visi jelas dan ikhlas. Artinya kadang
beasiswa tidak cukup, kadang tidak ada kiriman dari tanah air, kadang sakit, kadang ada masalah. Semua harus Anda hadapi dengan penuh keikhlasan. Jadi dia merasa, ya yang namanya perjuangan ini pasti ada tantangan. Nggak ada perjuangan bebas daripada tantangan. Ya, hidup tanpa tantangan berarti hidup Anda tidak dinamis. Maka perlu dinamika hidup, itu adalah tantangan. Siapa tantangan dalam diri kita? Adalah syaitan. Membuat kita lebih dinamis dan kreatif dengan adanya syaitan itu. Ya, subhanallah. Jadi di Muhammadiyah ikhlas. Jadi ketua PDM, ketua PCM, ketua ranting, ya, ketua PWM, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Persyarikatan itu hanya ketua umumnya 2 periode. Setelah itu selesai. Apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, bukan untuk keluarga kita, tapi untuk umat. Setelah selesai, silakan Anda serahkan semua hasil kerja Anda untuk pemimpin yang akan datang. Nah, itu keikhlasan. Sama halnya Anda belajar. Meninggalkan keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Anda harus betul-betul terima dengan keikhlasan itu. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah istiqamah. Khosaisul Muhammadiyah. Dia karakteristik orang Muhammadiyah. Harus komitmen, punya sikap yang mustaqim. Nggak plin-plan, nggak ke kiri dan ke kanan. Kalian nanti setelah jadi sarjana, S1, S2, S3, pulang, ingin mengabdi di dalam negeri, ya itu harus istiqamah. Ada yang menawarkan ini, tapi harus itu syaratnya, justru melanggar syariah, jangan. Ya, ini penting. Jadi orang innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang istiqamah pasti akan meraih kejayaan dan kesuksesan. Dan kalian mantapkan belajar ya sikap istiqamah. Jangan pelin-pelan. Jadi harus punya jati diri. Jangan muzabzab baina haula wala ilaha ula. Itu tidak bagus. Jangan menjadi munafiqun. Ya. Yang berikutnya siddiq. Jujur. Ini penting. Kejujuran sekarang menjadi barang langka. Banyak orang pinter, orang cerdik pandai, tapi tidak jujur. Banyak anggota dewan, banyak ya orang-orang hebat, tapi tidak jujur. Iyakum, ya alaikum bisidq. Inna sidqa yahdi ilal bir. Wa la yazalur rajulu yataharra sidqa fayuktab indallah siddiqan. Kejujuran. Ya, ini subhanallah. Yang berikutnya adalah mujahadah, kerja keras. Saudara-saudara sekalian, ya tidak ada ruang dalam Islam untuk bermalas-malasan. Kita harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita, mencapai obsesi, meraih ya mimpi-mimpi. Harus berjihad, mujahadah. Di musim dingin, di musim panas, dua-duanya harus berjihad. Nah, di Muhammadiyah itu seperti itu. Ada karakteristik Muhammadiyah seperti itu. Kita bisa harus membangun dari zero. From zero to hero. Dari zero menjadi hero. Min sifrin ila batal. Subhanallah. Itu yang harus kita lakukan. Dan mengapa organisasi ini maju? Karena
membutuhkan ya manusia-manusia yang bekerja keras. Manusia-manusia yang tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi manusia-manusia yang berdedikasi untuk umat, bangsa, dan negara. Nah, untuk itulah dia besar. Tapi kalau sudah dia berpikir untuk keturunannya dan lain sebagainya, itu jadi masalah. Kalau Pak Dubes tadi sampaikan, ratusan perguruan tinggi. Dan salah satu tempat muktamar Muhammadiyah yang akan datang, yang harusnya diselenggarakan bulan Desember, ditunda menjadi bulan Juli tahun 2022 karena pandemi COVID. Ya. Nah, salah satu venue tempat muktamarnya itu adalah di Solo, di Surakarta. Itu mereka sudah membangun stadion besar, bisa menampung 27.000 orang dengan biaya 238 miliar rupiah. So you can imagine it's a great amount of money spent for education center. Dari mana uang itu? Minal mukhlasin, minal mutabarri'in, ya, minal agniya. Dikumpulkan dan kita bisa juga ya meminjam, tapi sudah punya hitung-hitungan bagaimana mengembalikannya. Jadi kalau saya katakan mujahadah, kerja keras, tapi perlu perhitungan, perlu mathematical, ya, analisis. Nah, kondisi Indonesia yang saat ini sedang masih mengalami pandemi COVID-19. Dan Muhammadiyah pun rumah sakitnya menampung para pasien COVID-19. Banyak sekali. Dan alhamdulillah kita tidak berhenti sampai di situ. Walaupun belum dibayar oleh pemerintah, tetap kita mengabdi. Walaupun belum dibayar BPJS-nya. Tapi kita sudah memberikan kontribusi real kepada anak-anak bangsa yang sakit. Silakan ditanggung oleh rumah sakit Muhammadiyah. Diterima nanti reimbursement-nya. Saya nggak tahu kapan. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kita terus memberikan khidmah, pelayanan, ya, kepada masyarakat. Kita tidak melihat asal usulnya dari mana. Muslim, non-Muslim, warga Muhammadiyah, non-warga Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ini untuk kawasan timur di Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, itu banyak mahasiswa dan siswa yang belajar di amal usaha dan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu non-Muslim. Ya, jelas. Kita tidak beda-bedakan. Apalagi sesama umat Islam. Silakan. Most welcome belajar di sini. Tidak ada diskriminasi. Yang kerja keras bisa berhasil. Bahkan banyak yang di NTT itu, mereka pagi-pagi di sekolah Muhammadiyah harus hafal. Ya, apa salah satu kewajiban mengucapkan dan menghafal raditu billahi rabba wa bil islami dina, itu diulang-ulangi, dihafal pula oleh non-muslim, oleh anak-anak didik non-muslim. Silakan, itu nggak ada masalah, dan kita berkontribusi. Dan yang terakhir, karakteristik Muhammadiyah itu adalah at-ta'awun, kerja bersama-sama, bukan hanya kerja sama. Kerja bersama-sama, tidak mengandalkan individu tertentu atau individu tertentu, tapi semua kita kerjasama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, ini penting. Maka Muhammadiyah kerjasama dengan begitu banyak elemen masyarakat dalam negeri dan di luar negeri.
untuk perguruan tingginya, untuk rumah sakitnya. Kita sudah membangun kerjasama dengan semua perguruan tinggi di dunia, baik di barat, di timur. Saat ini alhamdulillah kalian yang ada di kerajaan Maroko ini, silakan belajar membangun kerjasama. Ada 28 PCIM seluruh dunia, dan terus silakan kalian menjadi duta besar untuk Muhammadiyah dan bangsa Indonesia. Coba membangun, ya, open paving the way for the real cooperation. Ya, tumahidus sabil li insya'id ta'awun ma'al jamiyat wal ma'ahid al-islamiyah, ya, wal jami'at, ya, dan seterusnya. Itu memang kita membuka. Makanya Muhammadiyah membangun kerjasama dengan kelompok Katolik, kelompok Protestan, Hindu, Buddha. Kita membuka kerjasama. Karena ajaran agama Islam itu menghormati semua pengikut agama di dunia ini, termasuk agama Yahudi. Karena itu adalah agama-agama samawi. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa pada saat Muhammadiyah memperingati miladnya yang 108 tahun, nah, kita semakin dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, bagi umat Islam, bagi peradaban. Indonesia yang sudah berumur 75 tahun, dia dituntut untuk menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Dan Muhammadiyah sebagai civic society punya tanggung jawab moral memberikan kontribusinya. Diminta atau tidak diminta, alhamdulillah kita tidak pernah mengemis-ngemis. Kalau ingin mengadakan muktamar, kita bersilaturahim dengan presiden, dengan wakil presiden, kita minta agar mereka membuka, merestui. Kami tidak pernah minta sumbangan. Jadi Muhammadiyah tidak pernah minta sumbangan kepada pemerintah. Kalau pemerintah bilang, boleh kami menyumbang, silahkan. Hubungi sekretariat, hubungi panitia, bukan hubungi ketua umum. Kenapa? Uang semua disimpan dan ditulis, ya, kemudian diadministrasikan oleh bendahara umum. Subhanallah, semua rekam jejak, semua financial reportnya clear dan clean, bisa accountable, sangat transparan. Nah, itulah yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Tadi pagi kami juga mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua lembaga, ketua hubungan majelis se-Indonesia. Ada sebuah gambaran seperti ini, Pak Dubes. Seandainya ini tanah wakaf, ya, badan wakaf, majlis wakaf. Seandainya tanah Muhammadiyah dikumpulkan dari seluruh wilayah Indonesia, maka majlis wakaf dan perbendaharaan mengatakan mungkin bisa mencapai 1 pulau di Indonesia. Jadi kalau semua tanah wakaf Muhammadiyah dikumpulkan, maka dia mungkin bisa menjadi 1 pulau di Indonesia. Nggak tahu pulau mana itu. Apakah itu Pulau Jawa, atau itu Pulau Sumatera, atau Pulau Bali, pokoknya sedemikian banyak, jutaan hektar. Ini amanah. Jadi betul-betul kita harus, ya, mendokumentasikan semuanya itu dengan baik, sehingga kita tidak mau nanti tanah wakaf itu idle, remain idle. Kita mau produktif. Ada tanah wakaf untuk kuburan, tanah wakaf untuk sekolah, tanah wakaf untuk rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu semua dikelola secara transparan. Ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan, ya, webinar ini bermanfaat dan kami siap untuk menerima masukan-masukan dari semua pihak. Dari kawan-kawan di PCIM, sebagai orang tua, kita pun ingin mendapatkan masukan. Kira-kira apa yang perlu dilakukan
orang tua kalian yang jelas orang tua non biologis, ya orang tua sosiologis, nah itu adalah Bapak Duta Besar. Jadi kalau ada masalah silakan lapor ke beliau. Ya silakan nanti diselesaikan bersama-sama secara arif dan bijaksana. Terima kasih atas perhatiannya Pak Dubes, terutama untuk anak-anak kita di Maroko. Mudah-mudahan semua nanti berhasil studinya. Dan sekarang yang sedang naik daun di Indonesia 2 dai terkenal. Yang satu jebolan Maroko, yang satu lagi jebolan Libya. Mereka itu ada di dai-dai papan atas yang alhamdulillah telah mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama negara di mana mereka belajar, dan alhamdulillah kalian juga harus seperti mereka. Jadi jangan seperti di bawah mereka. Nanti akan ada Abdus Somad berikutnya, ada Adi Hidayat yang akan datang, maka kita akan penuhi ya Indonesia dengan pendakwah, dengan pendidik ulung dalam rangka membumikan hukum Allah di atas wilayah dan teritori Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya Pak Duta Besar untuk Kerajaan Maroko dan Mauritania. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita dan siap untuk kerjasama demi suksesnya tujuan dan kerjasama antara kedua negara, baik di sektor pendidikan, sosial budaya, dan di bidang ekonomi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Bapak Muhyiddin Junaidi yang telah menyampaikan materi. Kemudian acara selanjutnya ini materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua PCIM Arab Saudi, yaitu Ustadz Abdul Latif Ridho SAGBA. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Hazrul Azwar, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh di Maroko dan Republik Islam Mauritania. Yang kami hormati dan kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Umum MUI dan juga penasihat PCI Maroko. Juga Saudara Ashraf Muntazar, Ketua PPI Maroko. Dan juga Saudara Zian Al-Ghifari, Ketua PCI Maroko. Dan juga Ketua PCI Nahdlatul Ulama yang hadir. Dan juga saudara-saudara sekalian, saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ditaruh di akhir, kalau di pesantren itu biasanya yang akhir itu adalah qismul istinbat, bagian konklusi dari muhadharah dari sebelumnya. Maka mungkin saya di sini karena sudah didahului oleh Ayahanda Pak Dubes dan juga Ayahanda Kiai Muhyiddin, mungkin saya hanya sedikit menyimpulkan atau istinbat dari apa yang telah disampaikan. Berhubungan dengan materi peran Muhammadiyah dari era lahir dari sampai kemerdekaan Indonesia, ada poin salah satu dari Muhadharah Kiai Muhyiddin yaitu poin istiqomah yang menjadi karakter warga Muhammadiyah dan juga pergerakan persyarikatannya. Pada awal abad 20, yakni saat dimulainya politik etis dari Belanda, yaitu membuka pendidikan untuk pribumi, muncullah pergerakan-pergerakan nasional seperti tahun 05 muncul Syarikat Islam, tahun 08
muncul Budi Utomo, dan juga tahun 1912 muncul didirikan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu untuk melawan kejumudan, melawan ketidakpedulian, dan juga melawan kemunduran, baik itu di bidang agama, tradisi agama, ataupun kebudayaan dan politik. Namun dengan adanya gerakan rasionalisme itu dan juga berkobar-kobar terbukti di pergerakan-pergerakan Muhammadiyah, tahun 1912 mendirikan Muhammadiyah, 1918 berdiri Hizbul Wathan, ini Laskar Bangsa, tahun 1922 berdiri PKU, waktu itu namanya masih Penolong Kesengsaraan Umum di Solo, atas inisiatif Kiai Suja, yang sifatnya itu tidak hanya sasarannya tidak mentargetkan umat Islam, tapi umum. Maka dari awal-awal gerakan Muhammadiyah ini sudah kelihatan bahwasanya punya semangat kebangsaan, punya semangat nasionalisme yang tinggi dari persyarikatan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akan tetapi dalam perjuangan menuju kemerdekaan, Muhammadiyah bukan gerakan Islam politik. Ya, terbukti di saat sebagaimana dicatat dalam sejarah, tahun 1918 saat muktamar zaman itu terjadi perdebatan hebat antara Haji Agus Salim dan juga Kiai Ahmad Dahlan untuk mengajak dan menarik Muhammadiyah ke gerakan politik. Akan tetapi Kiai Ahmad Dahlan dengan tegas menegaskan, bertanya kepada para hadirin waktu itu tentang apa makna Islam, dan sehingga akhirnya Muhammadiyah tetap dari awal pada relnya, yaitu Muhammadiyah bukanlah gerakan politik. Dalam perjalanan menuju kemerdekaan, lahir dari Muhammadiyah orang-orang yang bukan abai politik. Justru dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia lahir dari Muhammadiyah. Kita sebut saja ada Mas Mansur, ya, beliau alumni Al-Azhar, pernah juga di Mekah, kemudian ke Al-Azhar, kemudian pulang aktif di Syarikat Islam dan juga aktif di Muhammadiyah. Ada juga Ki Bagus Hadi Kusumo yang anggota BPU PKI yang membela habis-habisan 7 kata yang ada di Piagam Jakarta. Juga ada Mr. Kasman Singodimejo yang membejuk Ki Bagus Hadi Kusumo untuk mengalah terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Ada juga Profesor Abdul Kahar Muzakir, alumni Darul Ulum, ya, kader Muhammadiyah, dan juga anggota BPU PKI, juga anggota Panitia 9. Jadi walaupun Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, akan tetapi lahir dari pergerakannya orang-orang yang peduli kepada politik. Kalau kita lihat dari gayanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu beliau menggunakan politik kooperatif, yaitu bekerja sama, tidak secara frontal menyerang pemerintah Hindia Belanda. Kita tidak menemukan tulisan-tulisan beliau yang menyerang pemerintah. Bahkan dalam pendirian Muhammadiyah sendiri, Kiai Ahmad Dahlan bekerja sama dengan para pemimpin di Budi Utomo untuk mengeluarkan izin pendirian Muhammadiyah. Ini tahun 1914 baru dikeluarkan izin untuk berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, dan 1920 izin untuk tersebarnya, dibolehkannya Muhammadiyah membuka cabang di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dan Kiai Ahmad Dahlan sendiri secara politik beliau aktif sebagai penasihat di Syarikat Islam. Maka dari yang kita lihat sini, Muhammadiyah walaupun bukan organisasi politik, akan tetapi punya kepedulian terhadap politik yang akhirnya menghasilkan manusia-manusia yang produk-produknya
berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Jadi hal ini seirama dengan metode dakwah yang kalau kita lihat di Arab Saudi ada Syekh Muhammad bin Wahab yang menggandeng pemimpinnya Syekh Ibn Saud untuk mewujudkan visi dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau tidak harus menjadi raja saat itu. Jadi cukup menggandeng pemimpinnya, menggandeng penguasanya agar bisa mewujudkan visi dakwahnya. Maka kita lihat juga sampai saat ini pun kader-kader Muhammadiyah yang bergerak di partai politik dari partai manapun, ya bisa kita lihat sendiri di kontestasi yang sebelumnya, siapapun yang menang, Muhammadiyah tetap menjadi menang. Ini adalah buah dari keteguhan Persyarikatan Muhammadiyah dalam memegang teguh bahwasanya Muhammadiyah bukanlah gerakan organisasi politik, akan tapi gerakan sosial, ya, akan tapi tidak abai pada politik. Nah, keistiqomahan ini yang tadi disebut oleh Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang menjadi karakter dari Persyarikatan Muhammadiyah. Dan itulah kiranya yang menjaga Muhammadiyah tetap hidup dari sejak berdirinya tahun 1912 sampai sekarang di 2020, dan semoga Allah terus menjaga persyarikatan kita ini dan juga memberikan produk-produk dari persyarikatan ini yang memberikan kontribusi kepada umat, bangsa, dan juga alam, semesta alam seluruhnya, lil alamin insyaallah. Mungkin itu saja istimbat yang dapat saya sampaikan kepada para hadirin sekalian di kesempatan kali ini. Terima kasih saya aturkan kepada PCM Maroko atas kesempatannya, dan juga kami ingin menyampaikan salam kepada Ayahanda Kiai Muhyiddin Junaidi dan juga Bapak Dubes dari teman-teman di PCM Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua PCIM Arab Saudi, Ustadz Abdul Latif Ridha, atas materi yang telah disampaikan. Kemudian sebelum kita tutup acara ini, kita akan adakan sesi tanya-jawab. Mungkin dari peserta webinar kali ini, ada yang punya pertanyaan, maka bisa ditanyakan kepada pemateri. Bagi yang ingin bertanya, bisa menekan tombol raise hand-nya. Adakah yang ingin bertanya? Udah pinter-pinter itu kalau nggak bertanya. Oh, itu ada Saudara Zian Al-Ghifari. Ya, silahkan, Ustaz Zian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh pemateri kita, mulai dari Bapak Dubes, kemudian Bapak Muhyiddin, dan juga Ustaz Abdul Latif Ridha tentang bagaimana pergerakan Muhammadiyah sejak era lahir sampai kemerdekaan Indonesia. Saya pengen menanyakan tentang Muhammadiyah ini kan sebuah organisasi yang sudah lama, sudah mencapai umur 1 abad bahkan lebih. Mungkin ada sebuah problematika kenapa Muhammadiyah ini belum mencapai misi internasionalisasi yang benar-benar menuju kata sempurna. Banyak organisasi-organisasi lain di negara-negara lain, misalnya walaupun mereka masih berumur tidak setuanya Muhammadiyah, tapi mereka sudah memiliki kader-kader yang kuat di jejaring internasional, bahkan di warga negara itu sendiri. Contohnya saja misalnya di Mesir kita kenal ada Ikhwanul Muslimin, kemudian di Lebanon ada Hizbullah, di Palestina ada Hamas, yang mana kader-kader atau simpatisan-simpatisannya itu hampir ada di setiap negara. Bahkan yang salah satu yang sedang diperdebatkan juga ada Hizbut Tahrir yang dibentuk oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani. Itu sudah menjalar di setiap negara hampir. Nah,
bagaimana dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah sudah berada di umur 108 Masehi atau 111 Hijriyah. Mungkin sebagai kritik kita juga, apa sebenarnya kendala sehingga Muhammadiyah itu tidak memiliki jejaring kuat di kawasan internasional. Mungkin itu pertanyaan saya kepada para narasumber. Terima kasih kepada moderator. Cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab oleh narasumber kita. Mungkin kepada Pak Muhyiddin. Ya, terima kasih. Pak Dubes, Pak Abdul Latif, dan kawan-kawan yang lain. Muhammadiyah lebih fokus kegiatan peningkatan sumber daya manusia domestik dalam negeri. Kalau kita perhatikan jumlah presentasi anak-anak bangsa yang masih harus dididik, di-upgrade ilmu pengetahuannya, itu masih cukup besar. Maka sebagian besar penduduk negara Indonesia masih baru memiliki ijazah SD, belum ijazah SMP. Sebagian kecil baru menikmati perguruan tinggi negeri atau universitas atau sekolah tinggi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, fokus dakwah kita terutama kepada abna usyar, ya penduduk lokal. Kalau sudah anak-anak bangsa ini secara edukatifnya tinggi, maka dengan sendirinya nanti mereka akan menikmati kesejahteraan dan keberkahan hidup. Dari situlah kita akan bisa melebarkan sayap kita, baik itu ke wilayah regional atau wilayah internasional. Jadi politik kita dalam berdakwah adalah dalam bahasa diplomasi inclusive, active, inclusive engagement diplomasi. Ya, jadi kita lebih merangkul, lebih mengutamakan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan politik kita. Sementara beberapa negara dan beberapa ormas lain seperti Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir, kemudian Hizbullah memang berdiri bukan di atas landasan untuk dakwah khasa, tapi dakwah sia-sia, lebih cenderung kepada formulasi politik mereka. Nah, yang namanya politik itu perlu dukungan dalam dan perlu dukungan luar. Nah, sementara kita, karena memang politiknya politik kooperatif, keumatan, maka yang perlu kita bangun adalah jejaring sesama ormas. Maka kita perhatikan betul bagaimana hubungan Muhammadiyah dengan ormas-ormas yang lain, baik yang besar, yang menengah, atau yang kecil. Dari Muhammadiyah sudah lahir banyak ormas. Hidayatullah asalnya dari Muhammadiyah. Wahdah Islamiyah asalnya dari Muhammadiyah. Yang lain-lain yang dulunya adalah kader-kader Muhammadiyah yang ditugaskan di provinsi-provinsi membentuk ormas. Dan kita mengatakan, you are most welcome, silakan. Karena Anda akan menjadi mitra kami untuk berdakwah. Karena objek dakwah kita di Indonesia sangat besar. Ya, berbeda, Hizbullah itu sedikit, Lebanon. Kemudian di Taqiyuddin Nabhani HTI sedikit. Seperti gambarannya begini. Kalau Qatar punya pesawat, Emirat punya pesawat, itu go international karena memang domestiknya sedikit. Ya, tapi kita perlu memperkuat lini domestik baru go international. Ini bukan apologistic reasons, ya. Jadi itulah Muhammadiyah. Maka kita lebih takdimul awaliyah, takdimul aham, fal muhim. Nah, itulah kita ingin coba
ya untuk memperkuat bargaining position bangsa Indonesia, umat Indonesia, Muslim Indonesia dalam negeri, sehingga mereka betul tercerahkan, kesejahteraannya terangkat, then we go international. Tapi kita juga tidak melupakan tugas kemanusiaan kita. Kita memberikan kontribusi, bangun rumah sakit di mana? Di Myanmar, kemudian di Kamboja, bangun rumah sakit, kontribusi di Palestina, kita juga kontribusi di mana di Bosnia Herzegovina, kita mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Bangladesh dan lain sebagainya. Kita punya Muhammadiyah AIDS, ya itu ke Lebanon juga kita bantu, ke negara-negara di mana umat Islam menjadi objek kekerasan di Afrika Tengah, kita juga bantu. Nah itu tidak seagresif yang dilakukan oleh negara lain. Memang jumlahnya tidak sebesar dari dana yang diberikan oleh Qatar, oleh Emirat, oleh Saudi Arabia. Jadi wajar, karena masalah dalam negeri kita juga masih banyak yang harus diperhatikan. Itu mungkin jawabannya. Mudah-mudahan ke depan saat kita sudah kuat, maka kita akan go international, tunjukkan kepada dunia, here we are, inilah kita, nahnu huna qadimun, kita datang untuk memberikan musahamah ilal mujtama' ad-dawli bi suratin awsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhyiddin atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Abdul Latif untuk pertanyaan yang ini. Baik, saya kira untuk pertanyaan ini kayaknya sudah cukup dijawab oleh Ayahanda Kiai Muhyiddin, karena kami pun juga masih belajar sama seperti antum-antum yang di PC Maroko. Jazakumullah khairan. Atau mungkin Bapak Dubes ingin menambahkan? Ya, saya kira saya bisa sependapat dan memahami apa yang menjadi alasan Pak Muhyiddin mengapa Muhammadiyah itu menjadikan domestik sebagai program utama dalam pengembangan organisasi, tidak di luar negeri. Ya. Karena juga Saudara Zian, ada beberapa negara yang melarang organisasi tumbuh di negara itu. Katakanlah misalnya Saudi Arabia, nggak ada organisasi di sana. Nggak ada organisasi di Saudi Arabia. Nggak ada gerakan. Mana ada. Kalaupun ada ya gerakan clandestine. Gerakan bawah tanah. Mana ada Ikhwanul Muslimin di Saudi Arabia, Pak? Mana ada Hamas di Saudi Arabia? Habis. Nggak berkembang. Karena memang sistem kerajaan, sistem pemerintahannya memang melarang orang berserikat. Semuanya harus tertumpu pada penyuksesan program kerajaan Saudi Arabia. Ya, saya tidak tahu di negara-negara lain yang di kawasan Timur Tengah yang mungkin melarang berorganisasi. Jadi ada negara yang membolehkan berorganisasi. Misalnya Muhammadiyah kan memiliki perwakilan atau cabang di Malaysia dan di Singapura. Iya kan Pak? Ya, ada. Ada. Thailand. Thailand mungkin juga ada di Brunei. Mungkin juga di negara kawasan ASEAN lainnya. Tapi ya, menurut hemat saya, mari kita urus dalam negeri dulu deh. Daripada kita mengurus
luar negeri. Jadi memang program domestik itu yang perlu diprioritaskan. Uruslah dalam negeri. Bagaimana anggota Muhammadiyah memahami jati diri Muhammadiyah. Bagaimana orang lain bisa tertarik kepada Muhammadiyah, kemudian menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana beribadah. Kalau pemahaman ke luar negeri itu kan jangka panjang. Ya. Walaupun Pak Yudin ketua kerjasama hubungan internasional, tapi yang difokuskan adalah mungkin kerjasama Muhammadiyah dengan ormas-ormas yang berorientasi kepada kemasyarakatan, ya. Khususnya juga mungkin kepada Islam. Jadi mungkin program luar negerinya Zian Anda suburkan saja Muhammadiyah di Maroko itu. Bagus. Tambah banyak anggota, Ya. jangan anggotanya terbatas. Anda tunjukkan seluruh anggota PCIM berprestasi dalam bidang studi, buat kaderisasi, Kerjasama ya. buatlah sebuah prestasi yang terukir di PCIM Muhammadiyah Maroko. Nah, ini saja dulu, saudara Zian, saudara mulai. Ibda binafsik. Nah, betul. Udah binafsik. Nah, mulai dari Maroko. Nggak usah dulu Anda ke Libanon. Nggak usah. Nggak usah pikirkan Ikhwanul Muslimin, Hamas, Fatah, apalagi ISIS, HTI. Nggak usah Anda pikirkan itu. Pikirkan dulu studi cepat di Maroko, kembangkan Muhammadiyah, tunjukkan prestasi. Ibda binafsik. Nah, itulah program Anda. Saya kira mewakili seluruh Muhammadiyah, Anda menjadi duta Muhammadiyah di luar negeri, khususnya di Maroko. Kalau itu bisa saudara lakukan, maka saudara Ya. adalah kader Muhammadiyah yang top. Nah, itu saudara Zian. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bapak Dubes. Kemudian mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Jika tidak, mungkin kita cukupkan webinar kali ini. Ya. Oke, ada Mas Rishan. Ya, Mas Rishan, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim buat Pak Muhyiddin dari saya dan keluarga. Kemudian juga Pak Dubes. Salam takzim dari kami. Menarik sekali dan kami haturkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kalau tadi saya dengar penjelasan dari pemateri, kemudian dari Pak Muhyiddin dan Pak Dubes, itu terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi peran Muhammadiyah dalam kemerdekaan Indonesia, kemudian peran dari tokoh-tokoh. Yang ingin saya tanyakan spesifik adalah kalau peran ulamanya sendiri terhadap kemajuan internal Muhammadiyah, kemudian juga kemajuan Indonesia itu apakah atau sejauh mana peran ulamanya, dalam arti ulama pendidikan di pesantren, kemudian kalau istilah sekarang itu ulama-ulama yang mengaji kitab bersanad dan lain-lain. Karena saya perhatikan untuk saat-saat ini yang Muhammadiyah bangun adalah Universitas Anu, beasiswa proses Muhammadiyah di beberapa tempat. Tapi apakah itu nanti akan jadi melupakan atau sedikitnya perhatiannya menjadi lebih sedikit terhadap penggodogan ulama yang secara identik dengan pesantren itu sendiri, Pak Kiai. Nah, jadi pertama perannya, kemudian bagaimana upaya ke depan untuk menjaga tetap menjaga kaderisasi ulama, terutama dari pesantren Muhammadiyah. Karena saya
Saya juga sempat terakhir itu pas di Indonesia diajak sama PW Kalimantan Selatan untuk meninjau Universitas Muhammadiyah, dan besar sekali. Tapi memang universitas yang di jurusan-jurusan dan lain sebagainya itu fakultas-fakultas umum. Nah, demikian barangkali pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa dijawab Ya, oleh Pak terima Muhyiddin. kasih. Sebetulnya di Muhammadiyah tidak membedakan mana yang ulama bidang agama, mana yang ulama di bidang non-agama. Kalau kita lihat sejarah, Nahdlatul Ulama fokus membesarkan pesantren, ma'ahid Islamiyah, ma'ahid diniyah, sementara Muhammadiyah lebih fokus kepada pengembangan sekolah-sekolah formal. Lalu berdirilah universitas, rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini kita juga sudah punya 189 pesantren yang dikelola oleh Muhammadiyah, baik itu di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Tidak ada organisasinya, namanya ITMAM, Ittihadul Ma'ahid Al-Islamiyah Tabi'il Muhammadiyah. Ya, jadi ada juga sekarang MBS, Muhammadiyah Boarding School, ya. Jadi MBS, Muhammadiyah Boarding School dengan ITPAM memang tidak sebesar ya pesantren, tidak sebanyak pesantren yang dikelola oleh saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Karena kita fokus kepada dimensi pendidikan yang berbeda. Kalau semua dikelola oleh Muhammadiyah, kasihan juga yang non-Muhammadiyah ngelola apa nanti gitu. Kita bagi-bagi tugas. Muhammadiyah tugasnya ini, kemudian ormas yang lain tugasnya ada berbeda-beda. Para ulama yang hasil dan jebolan Muhammadiyah yang sangat fenomenal antara lain adalah Buya Hamka. Ya, Ketua Umum Majelis Ulama pertama dengan sikapnya. Dan banyak lagi ya ulama-ulama Muhammadiyah yang memang tidak punya banyak waktu untuk menulis, tidak produktif dalam tulisan-tulisan. Lebih cenderung kepada gerakan-gerakan. Nah, itu banyak. Dan banyak Muhammadiyah menghasilkan intelektual, pemikir-pemikir, scholars dibanding ulama dalam konteks ulama ahli agama. Jadi kalau scholars banyak sekali karena mereka lahir dari perguruan tinggi dan tidak sedikit dari mereka juga yang memiliki pemahaman yang semi sekuler. Ya, itu menurut pandangan beberapa pakar. Jadi akhir-akhir ini kita juga coba kembangkan bagaimana meningkatkan ketertinggalan Muhammadiyah dalam memproduksi ulama-ulama tarjih, ulama-ulama diniyin, ulama syariah. Karena itu memang sengaja mengapa Muhammadiyah tidak mau fokus dalam mengembangkan ulama syariah karena sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Kalau kita juga bersaing di sektor itu, khawatir nanti kita akan bersaing di segmen pasar yang sama. Maka kita mencoba untuk mencari segmen pasar yang lain sehingga tidak terjadi semacam persaingan yang tidak sehat. Nah itulah maka kita kembangkan di sana. Nah saat ini Nahdlatul Ulama mencoba untuk mendirikan universitas, ya, dan alhamdulillah perlahan tapi pasti sudah memiliki hasil yang signifikan. Dan Muhammadiyah coba untuk melebarkan sayapnya ke pesantren-pesantren dan dengan metodologi yang sedikit berbeda dari pesantren-pesantren yang tradisional. Kalau kita lihat banyak
juga pimpinan dari Muhammadiyah yang alumni Gontor. Gontor itu la Muhammadiyah wala Nahdlatul Ulama wala Persiyah ya, tapi dia Gontor itu fauqal jami walil jami, ya di atas segala golongan dan untuk semua ormas. Nah, itu hampir mirip dengan paradigma yang dibangun oleh Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita akan terus maju, akan lebih fokus dalam memproduksi ulama-ulama syariah, ulama tarjih. Oleh karena itu, kita akan mengirimkan calon kader-kader kita ke Timur Tengah belajar di sana. Sayangnya pada mungkin beberapa dekade yang lalu fokus Muhammadiyah mengirimkan kadernya ke Eropa, ke Amerika, ke negara-negara seperti Jepang, ya, kemudian Rusia, kemudian Taiwan, Cina, dan kita lupa untuk mengirimkan kader-kader kita ke Timur Tengah. Ini memang kesalahan yang perlu kita perbaiki sehingga kita tidak memiliki keseimbangan produk dalam ulama syariah dan ulama non-syariah. Ke depan itu kita rancang sedemikian rupa, kita punya agenda untuk per tahun harus berapa ratus yang kita kirim dan berapa ratus yang akan keluar. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi agenda utama dalam rangka memperbesar, memperluas jaringan Muhammadiyah dan ulama-ulama syariah di bawah Muhammadiyah. Syukran. Ya, terima kasih Pak Muhyiddin atas jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, kita cukupkan 2 pertanyaan ini. Dan mungkin ini akhirnya Muhammadiyah lahir tentu bukan tanpa alasan. Dan semenjak lahirnya Muhammadiyah telah memberikan kontribusi-kontribusi besar kepada Indonesia khususnya dan kepada dunia pada umumnya. Mereka telah melakukan terobosan-terobosan yang sangat banyak hingga akhirnya. Oh ya, gimana Bapak Dubes? Pertanyaan saudara siapa? Rishan, Mas Rishan. Menyambung dari apa yang diungkap, apa yang disampaikan Pak Muhyiddin. Oh ya, silakan Pak Dubes. Kalau kita menarik sebuah pengertian ulama secara umum adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, maka sarjana sains teknologi yang dihasilkan dari perguruan tinggi Muhammadiyah adalah disebut ulama. Karena ulama adalah orang-orang yang berilmu pengertian umum. Seperti itu. Kalau 4 imam mazhab kita, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi adalah jelas tingkatannya di atas ulama. Mereka adalah ulama, orang-orang yang sangat memahami syariat Islam, fikih Islam. Demikian juga orang-orang yang memahami hadis-hadis Rasul seperti Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi. Tapi juga di sana ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd yang memahami, sangat menguasai ilmu-ilmu sains dan teknologi. Itu juga disebut ulama. Itu juga disebut ulama. Kemudian ada Albert Einstein, Thomas Alva Edison, itu sudah dalam pengertian umum, itu ulama. Tapi kita di Indonesia sudah sangat jamak yang namanya ulama itu adalah orang-orang muslim yang memahami dan mengajarkan syariat Islam dan menguasai ilmu-ilmu keislaman. Nah, itu Pak Muhyiddin ulama, tahu ya, ulama tamatan Libya, fasih bahasa Inggris, fasih bahasa Arab, apalagi bahasa Minang tentunya. Ya. Ulama. Jadi kalau pengertian, jadi perguruan tinggi Muhammadiyah yang jumlahnya hampir ratusan itu
mencetak ulama dalam pengertian umum. Tapi kalau ulama yang dalam pengertian syariat Islam, itu Gontor, Rembang, mana lagi itu? Tebu Ireng, Lirboyo, itu kalau pengertian ulama yang paham tentang fikih, usul fikih, mustalah hadis, balaghah, itulah ulama. Tapi kalau orang yang tahu tentang matematik, seorang sarjana muslim, tahu matematik, tahu tentang sains, apa dia nggak boleh disebut ulama? Ulama dalam pengertian umum. Jadi Muhammadiyah mencetak ulama-ulama modern. Begitu kira-kira pengertiannya. Jadi perspektif ulama itu kita bawa kepada pengertian yang umum. Ya. Dalam Al-Quran juga tidak mensyaratkan bahwa pengertian orang yang diangkat derajatnya itu adalah ulama-ulama yang mengenal Islam, yang menguasai Islam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Utul ilma, bukan utul ilma Islam. Tapi utul ilma kafah secara menyeluruh. Itulah dia yang perlu kata Pak Muhyiddin tadi, fahmut tashmil, pemahaman yang komprehensif tentang ulama itu. Saudara Abdul Latif nanti setelah selesai dari S2 dari Madinah, ulama dia. Dia ulama. Ulama. Tapi ada kader Muhammadiyah yang spesialis belajar kedokteran, ahli jantung. Apakah dia ulama? Ulama juga dia. Karena dia berilmu, ilmu dunia. Nah, begitu kira-kira Pak Ruslan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Dubes atas tambahan jawabannya. Ya mungkin kita cukupkan sekian, yakni Muhammadiyah setelah kemerdekaan pun masih sangat banyak memberikan kontribusi untuk negara kita. Dan sekarang adalah tugas kita sebagai para pemuda, para penerus organisasi ini, untuk membekali diri kita, terutama sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Muhyiddin dengan karakteristik Muhammadiyah itu sendiri. Dan untuk agar kita menjadi sang pencerah berikutnya, seperti kata Pak Dubes. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Maroko dan Republik Islam Mauritania, Bapak Hasul Azwar MM, dan kepada Bapak Muhyiddin Junaidi, dan kepada Ustadz Abdul Latif Ridho yang telah hadir dan telah menyampaikan materinya untuk kita semua pada waktu kali ini. Dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada para peserta yang lainnya dan juga kepada para perwakilan PCIM di seluruh dunia yang mungkin mengikuti webinar kali ini. Kita ucapkan terima kasih banyak. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan untuk webinar kali ini. Kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Yai Muhyiddin. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi Insyaallah Ustaz. di webinar berikutnya. Ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan Pak Dubes. Assalamualaikum. Kesebutannya juga materinya. Dan juga jazakumullah khairan Bapak Muhyiddin. Terima kasih banyak. Dan juga Ustadz Abdul Latif atas materi dan juga wejangannya kepada kita semua. Mohon izin Ustaz. Ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jazakumullah khairan ala banyak kekurangan Ustaz Abdul Latif. Ada munasabah. Sama-sama Ustaz. Salam buat teman-teman di Maroko Ustaz. Kirim salam sama teman-teman di Saudi Ustaz. Syukron. Insyaallah Ustaz. Insyaallah.
Terima kasih teman-teman semuanya PCM Maroko yang sudah hadir pada webinar kali ini. Terima kasih juga moderator Ulfi yang telah memimpin acara kita. Alhamdulillah sudah lancar. Oke, bye-bye. Sama-sama Ustaz. Masya Allah. Mohon undur diri juga. Karena udah jam 4. Alhamdulillah Ya. 2 jam ya pas. Ditunggu juga masukan-masukannya untuk kegiatan kita selanjutnya dan juga kegiatan kita yang telah kita laksanakan teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah ya Bapak Dubes sudah memberikan sambutan dan materinya kepada kita. Beliau sangat mendukung kita untuk menggerakkan misi dakwah PCM Maroko selanjutnya. Mungkin ada yang mau disampaikan teman-teman? Mungkin dari Mas Rizyan misalnya. Ya, syukran nih moderator sudah membawa acara dengan baik. Mohon maaf tadi terlambat. Ini ada biasa nih nangis-nangis anak. Sukses, syukran. Paling sedikit tadi masukan dari istri itu yang closing statement aja. Closing statement dari iya. acara itu biasanya. Oh, ya, terima kasih Mas. Dikanita dong. Apa, guys? Apa? Dikanita nih. Iya, di Kanitra. Oh, kanitra. Oke lah. Khair lah. Syukran. Ya. Teman-teman lain ada yang mau sampaikan? Misalnya? Ada Nadia, Afifa, Mutiara, Hanarisa, Reza Marok, Restu, Maulid, Karima, Nujia, Fitri. Saya mohon pamit dulu ya. Ya. Mungkin kalau nggak ada Ya, lagi, Mas Risyan. Makasih banyak, Mas Risyan. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lutfi. Terima Ya. kasih undangannya dan kegiatannya mantap. Kita pamit undur diri. ya. Ya. Kayak Karima kayaknya mau menyampaikan sesuatu nih Karima. Tadi disuruhnya dulu kan udah saya cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.